Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Febri Regina Mani, saya berasal dari Matematika NKC BP 2018. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas proyek statistika non-parametrik di mana saya mendapat soal 11.6, soal nomor 3, di mana soalnya adalah sebagai berikut. 19 pieces of lint were collected, 9 from area A and 10 from area B. The object of the study was to determine if the pieces of lint were of equal hardness. For the purposes of the study, 19 pieces of lint of equal hardness from a third area were brought in. Each of the sample pieces was then rubbed against a piece from the third area. The 19 sample pieces were then ordered according to the amount of damage sustained from the softest or most damage to the hardest or less damage. And the order is AA, BB, AA, BB, BB, AA, B, AA, BB, B. The question is there evidence to suggest that the flints from area A and B are equal hardness? Use both Mann-Whitney-Wilcoxon and run tests to analyze the data. Untuk lebih memudahkan saya dalam mempresentasikan masalah ini, maka saya telah mencoba untuk menerjemahkan masalah tersebut ke dalam bahasa Indonesia, di mana artiannya adalah kurang lebih sebagai berikut. 19 buah batu api dikumpulkan, 9 dari wilayah A dan 10 dari wilayah B. Objek penelitiannya adalah untuk menentukan apakah batu api memiliki kekuatan yang sama. Untuk tujuan penelitian 19 buah batu api memiliki kekuatan yang sama, dibawa dari wilayah ketiga. Masing-masing sampel digosokkan terhadap batu dari wilayah ketiga. Ke-19 batu api disusun berdasarkan jumlah kerusakan dari yang paling lembut atau dengan kerusakan terbanyak dan yang paling keras atau dengan paling sedikit kerusakan. Di mana urutannya adalah sebagai berikut. AA, BB, AA, BB, BB, AA, B, AAA, BBB. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat bukti untuk menyatakan bahwa batu api dari wilayah A dan B memiliki kekuatan yang sama? Pada kesempatan kali ini, saya akan menguji masalah ini menggunakan dua uji hipotesis, yaitu uji Mann-Whitney-Wilcoxon dan run test. Selain menggunakan aplikasi, permasalahan ini dapat dihitung atau dianalisis menggunakan cara-cara manual. Cara atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan judul penelitian yang sesuai dengan masalah di atas, di mana judul penelitiannya adalah perbandingan kekuatan batu api di wilayah A dan B. Setelah kita menentukan judul, kita tentukan variabel penelitian. Pada masalah ini, variabel penelitiannya adalah kekuatan batu api di wilayah A dan B. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah sampel penelitian. Dalam masalah tersebut terdapat total 19 sampel, di mana dari ke-19 itu terdiri dari N1 sebanyak 9 buah batu dari wilayah A dan N2 sebanyak 10 buah batu dari wilayah B. Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis atau dugaan awal. Hipotesis sendiri terdiri dari dua, yaitu HO dan HA. HO adalah hipotesis 0, di mana HO-nya adalah urutan data acak atau tidak terdapat perbedaan kekuatan batu wilayah A dan B. HA adalah lawan dari HO, sehingga HA adalah urutan data tidak acak atau terdapat perbedaan kekuatan batu di wilayah A dan B. Untuk menentukan hipotesis mana yang akan dijadikan kesimpulan, maka diperlukan suatu kriteria pengujian hipotesis. Dalam slide ini, kriteria pengujian hipotesis yang digunakan adalah kriteria pengujian hipotesis untuk run test, di mana kriterianya adalah bila jumlah run observasi berada di antara harga tabel run kecil dan besar. Maksud dari kalimat ini akan saya jelaskan pada langkah berikutnya. Setelah menentukan kriteria pengujian hipotesis, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Di mana pada permasalahan tadi, data masih berbentuk huruf-huruf atau urutan huruf-huruf seperti pada slide berikut, yaitu AA, BB, AA, BB, dan seterusnya. Agar data ini dapat dibaca di aplikasi nantinya dan kita pun dapat melakukan perhitungan secara manual, perlu diadakan suatu konversi data menjadi data yang berbentuk angka. Nah, pada masalah ini saya mengkonversikan data ini
ke dalam bentuk data biner, di mana 1 itu menyatakan batu di wilayah A dan 0 menyatakan batu di wilayah B. Maka setelah dikonversi, urutan ini akan menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Seperti yang terdapat pada tabel berikut. Setelah kita menyusun atau mengkonversi data ini, langkah selanjutnya kita adalah menghitung jumlah run. Run adalah kelompok-kelompok data yang terdapat dalam data ini. Maksudnya kelompok-kelompok adalah seperti ini. AA itu merupakan satu kelompok atau ini run pertama. BB satu kelompok, itu run kedua. AA run ketiga. BBBBB run keempat. AAA run kelima, B run ke-6, AAA run ke-7, BBB run ke-8. Jadi ada 9 kelompok data atau 9 run. Maksud saya ada 8 kelompok data atau ada 8 run. Untuk melakukan uji hipotesis, maka pertama kita perhatikan dulu dari data yang disajikan, ternyata terlihat terdapat jumlah run observasi sebanyak 8. Sementara dari tabel, terlihat bahwa untuk N1 sama dengan 9 dan N2 sama dengan 10, jumlah run ekspektasi adalah berada di antara 5 sampai dengan 16 run. Artinya, minimal run itu 5 dan maksimal run ada 16. Ketika run observasi berada di antara rank atau interval ini, maka kita harus menerima HO. 8 berada di dalam interval ini. Akibatnya, kita menerima HO. Menerima HO itu maksudnya menerima hipotesis 0. Kemudian, untuk melakukan pengujian ini di dalam Minitab, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Minitab, kemudian menginput data yang sudah dijadikan data biner ke dalam ke dalam worksheet di Minitab seperti yang terlihat pada layar. Setelah itu, klik Start atau klik menu Start, kemudian pilih Non-Parametrics, kemudian klik Run Test. Setelah itu, muncul kotak dialog, kemudian dalam kotak dialog variables, pilih variables batu api. Kemudian klik OK dan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada perhitungan manual tadi, kesimpulannya adalah kita menerima HO. Maka pada hasil ini terlihat kita dapat melihat dari p-value atau nilai P. Ketika p-value lebih besar daripada alfa, pada kasus ini alfanya adalah 0,05. Jadi ketika P hitung lebih besar daripada daripada tingkat signifikansi, maka kita akan menerima HO. Karena 0,241 lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya adalah terima HO, sama dengan seperti cara manual. Atau untuk lebih jelasnya, mungkin saya bisa mempraktekkan langsung di Minitab-nya. Ini data yang sudah saya buat. Data ini adalah data yang sudah diubah dalam bentuk biner. Kemudian, seperti langkah-langkahnya tadi, setelah diinput, klik Start, klik Non-Parametrics, pilih Run Test, kemudian ini, pilih variabel batu api, select, nanti variabelnya ada di dalam kotak ini, kemudian OK. Nah, hasilnya akan muncul di sini. Ini hasilnya. Ini hasil yang telah saya copy tadi. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke dalam persentase. Selain menggunakan uji run test, pada video ini saya juga akan mencoba menggunakan uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Jika pada uji run test data dirubah dalam bentuk biner, maka dalam uji Mann-Whitney-Wilcoxon data dirubah dalam bentuk ranking atau peringkat. Contohnya adalah seperti berikut. Pada data ini inputnya adalah 1, 1. Seharusnya data ini ranknya adalah 1 dan 2. Namun karena inputnya sama, maka ranknya menjadi 1 ditambah 2 dibagi 2. Sehingga setiap input mendapat rank 1,5 dan 1,5. Kemudian data yang urutan ketiga dan 4 juga memiliki input yang sama. Maka dilakukan cara yang sama dengan 3 tambah 4 dibagi 2, hasilnya 3,5 dan 3,5.
Data peringkat 5 dan 6 juga sama, caranya sama. Jadi kita menambahkan jumlah rank atau singkatnya mencari rata-rata rank untuk setiap input. Setelah kita mendapatkan rank ini, nah kemudian kita pisahkan antara batu A dan batu B sehingga didapat data seperti ini. Jadi batu A ranknya adalah seperti yang tertera pada tabel berikut, kemudian dijumlahkan, dan batu B rank yang didapat adalah sebagai berikut, kemudian ditotalkan jumlah ranknya. Setelah itu, jika melakukan perhitungan secara manual, kita harus menghitung U1 dan U2, di mana U1 ini adalah nilai U dari batu A. Rumusnya adalah N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang R1. Nah, perhitungannya mendapatkan U1 sama dengan 53. Begitupun dengan U2, rumusnya seperti pada slide dan mendapatkan hasil 37. Kemudian dilihat U mana yang paling kecil, yang dimana U yang paling kecil akan kita bandingkan dengan nilai U tabel. Ternyata U2 lebih kecil daripada U1, sehingga yang kita ambil adalah U2 yang 37. Kemudian nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai U tabel, dimana cara melihat U tabel adalah ketika N1 sama dengan 9 dan N2 sama dengan 10, ternyata nilai U tabel adalah 16. Karena U hitung lebih daripada U tabel, maka keputusannya adalah kita menerima HO. Sama seperti yang keputusan yang kita ambil ketika melakukan rantes, yaitu menerima HO. Pengujian ini dapat kita lakukan juga menggunakan Minitab dengan langkah sebagai berikut. Pertama, input data yang telah diubah dalam bentuk rank ke dalam worksheet dalam Minitab. Kurang lebih seperti ini. Kelompok A ranknya adalah 1,5, 5,5, 5,5 dan seterusnya. Kemudian kelompok B di kolom C2 seperti ini. Setelah input data selesai, klik Start, klik menu non-parametrics, kemudian klik pilihan Man-Whitney. Setelah kita mengklik Man-Whitney, akan muncul kotak dialog seperti pada slide berikut. Kemudian pada first sample kita masukkan kelompok A dan second sample kita masukkan kelompok B. Kemudian confidence level atau tingkat kepercayaan 95,0 atau ini sama dengan tingkat signifikansi 5% atau alpha sama dengan 0,05. Setelah itu kita kita mendapatkan hasil adalah sebagai berikut. Untuk melihat kesimpulan itu dilihat dari p-value. Ketika p-value-nya lebih besar daripada alpha, maka HO diterima. Nah, pada hasilnya ternyata p-value itu adalah 0,5 dan 0,536, di mana nilai ini ternyata lebih besar daripada nilai alpha. Sehingga keputusannya adalah kita menerima HO. Sehingga dari seluruh tes yang telah kita lakukan baik secara manual ataupun dengan Minitab dan baik secara rantes ataupun dengan Man-Whitney, kesimpulan yang didapatkan adalah tidak terdapat perbedaan kekuatan antara batu api yang berasal dari wilayah A dan B. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, Bu. Selamat pagi, Bu.